kita masih bisa bertemu di Keputrian Online Forsima yang kedua ini pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, apa kabar nih Solia semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dijauhi segala macam penyakit, dan semoga yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faradila, selaku MC pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Masya Allah. Senang bisa menyapa teman-teman semua yang sangat luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teman-teman, gak terasa banget ya, ternyata kita sudah memasuki 17 Ramadan nih. Gimana ya puasanya buat teman-teman? Ada yang masih lancar? Insya Allah lancar, Kak. Oke, kalau udah ada yang haid atau uzur, semoga tetap istiqomah ya dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Bagaimanapun, walaupun kondisinya saat ini, kita harus tetap semangat dan beribadah dan semangat untuk beribadah semaksimal mungkin dan tetap berlomba-lomba meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Maka dari itu pasti udah gak sabar banget kan buat dengerin kajian atau keputrian online untuk bermuhasabah di bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman, mari langsung saja kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambil menunggu Suaranya kurang jelas, Kak. Oh, ya. Oke, baik. Selanjutnya, alhamdulillah udah bergabung. Mari kita mulai acara ini dengan mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Gita Fatmawati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim.
Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Gita yang telah membacakan. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita acara selanjutnya, saya akan bacakan kembali tata tertib. Nah, teman-teman, udah bacakan sebelumnya di grup ada tata tertibnya. Saya akan membacakan ulang. Nah, selama acara berlangsung, saat moderator dan pembaca memberikan materi, peserta diwajibkan untuk tidak menyalakan mikrofon atau diwajibkan untuk mute suara. Jika melanggar, akan dikendalikan oleh panitia untuk mematikan suara peserta. Jika dilanggar sebanyak 3 kali, maka peserta akan dikeluarkan dari keberlangsungan acara. Saat dilakukan penyampaian materi, jika pemateri menampilkan materi yang disampaikan, dilarang untuk mengganggu penyampaian materi seperti mencoret-coret bahan materi yang disampaikan. Peserta diperbolehkan bertanya saat berlangsung penyampaian materi dan sesi tanya-jawab dengan mengikuti tata cara bertanya saat kajian online. Cukup sekali mengirim kata "saya ingin bertanya" di kolom chat yang ada di acara ini. Panitia akan memilih peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya. Peserta yang diberikan kesempatan untuk bertanya, mikrofon atau suara peserta akan diaktifkan oleh panitia atau bisa mengaktifkan sendiri jika sudah dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara. Sebutkan salam, nama, asal, domisili, nama organisasi atau remaja masjid atau sekolah maupun kampus. Peserta tidak wajib menyalakan kamera bila merasa tidak nyaman. Nah, semoga teman-teman paham ya dengan peraturan ini. Oke. Langsung aja. Masih semangat kan teman-teman? Masih. Yuk. Nah, yuk kita lanjut ke acara selanjutnya. Yaitu sambutan oleh Wakil Ketua Forsima, yaitu Kak Jara Rizky. Mari kita dengarkan sambutan dari Kak Ara. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah udah berapa nih yang join nih? 25 orang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau ucapin terima kasih aja buat teman-teman yang udah join di acara kajian perkuliahan online pada hari ini. Juga mau ucapin makasih untuk Kak Selizar yang udah bersedia juga untuk membagikan ilmunya buat kita semua. Juga tentunya buat panitia, MC, moderator, dan lain-lain yang udah dari Forsima ya, yang udah nyelenggarain acara yang bermanfaat kayak gini. Semoga selalu dikasih semangat semuanya. Juga semoga apa yang disampaikan, materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Udah sih itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Kak Ara atas sambutannya. Teman-teman, kita punya kuis nih buat teman-teman semua. Kalian catat kata-kata atau kutipan dari acara ini. Lalu kalian upload di Snapgram sekreatif dan semenarik mungkin. Fotonya bebas. Nah, kemudian tag akun Instagram Forsima Bekasi, forsima.bekasi. Tag 3 teman kalian.
Kemudian brief ya akunnya. Postingan yang terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Porsiman. Nah, sekarang akan kita masuk nih ke acara inti kita, yaitu live kajian keputrian dari Kak Selizar Effendi, yang bertemakan muhasabah diri di bulan Ramadan. Nah, sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang Masya Allah. Langsung aja kita cari tahu siapa moderatornya. Yuk kita lihat barang-barang CV-nya. Nah, nama lengkap Lailu Tanzilu Al-Kausar. Tempat tanggal lahir Bekasi 17 November tahun 2000. Nah, beliau beralamatkan di Jalan Kemang Sari 1. Pendidikan formalnya yaitu Perguruan Tinggi STIU Darul Hikmah, saat ini semester 2, SMK Bakti Persada Bekasi, SMP 20 Kota Bekasi, SD Madrasah Ibtidaiyah Nurul Husna Bekasi. Nah, pengalaman organisasi beliau ini Masya Allah. Anggota Seksi Bidang 3 OSIS SMK Bakti Persada, Ketua OSIS SMK Bakti Persada, Sekretaris Divisi 2 Ikatan OSIS Kota Bekasi, Ketua Divisi 1 Ikatan OSIS Kota Bekasi, Pengurus Regional Kota Bekasi Forum OSIS Jawa Barat, anggota DPP Forum Anti Penyalahgunaan Nafza Indonesia, anggota Forum Silaturahmi Remaja Masjid. Nah, pengalaman kerja beliau, praktek kerja lapangan di bidang perpustakaan dan arsip daerah, pendamping guru PAUD, kemudian menjadi panitia dan ketua panitia di beberapa event organisasi. Nah, kemudian staf administrasi di Stephen Institute, staf administrasi di Syah Wedding. Nah, keterampilan beliau adalah keahlian profesionalnya menguasai dasar komputer nih teman-teman. Keahlian pribadi yaitu komunikatif, aktif, mampu kerja dalam tim maupun individu. Nah, teman-teman, langsung aja yuk kita sambut moderator kita, yaitu Kak Lailu. Hai Kak Lailu. Halo Kak Farah. Alhamdulillah. Baik, kepada Kak Lailu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Farah yang sudah mempersilahkan saya pada pagi hari ini. Oke, baik. Alhamdulillah, sama-sama Kak. Teman-teman maaf ya, itu tadi CV-nya CV lamaran kerja tahun lalu, mohon maaf. Bukan CV, ya udah nggak penting. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Farah yang sudah memperkenalkan diri saya, yang sudah mengizinkan saya pada pagi hari ini. Baiklah, teman-teman izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali secara pribadi. Perkenalkan, nama saya Lailu Tanzilu Al-Kausar. Teman-teman bisa panggil saya Lailu. Gimana teman-teman, suaranya kedengeran nggak kira-kira? Atau ada masalah? Dengeran, Kak. Oke, Dengeran, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, teman-teman, insya Allah pada pagi hari ini saya akan menemani teman-teman semua untuk menyimak bagaimana keseruan materi kita pada pagi hari ini. Kira-kira masih ada yang ingat gak? Tema kita pada pagi hari ini apa? Ingat Kak, Semua ingat. sabar diri di bulan Ramadan, Kak. Ingat dong. Masya Allah. Oke, seperti yang tadi sudah diberitahu sama Kak Farah, ini adalah hari ke-17 dan penting banget buat kita untuk memuhasabah diri bagaimana sih progres ibadah kita selama di bulan suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Semoga nggak kendor ya teman-teman. Baiklah. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari pemateri yang juga luar biasa. Udah penasaran kan teman-teman pastinya? Penasaran banget, Kak. Saran, Kak. Nah, sebelum saya mengizinkan pemateri untuk hadir bersama kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV beliau agar kita lebih dekat dengan beliau. Oke teman-teman? Oke. Oke, silakan Kakak Operator.
Baik, teman-teman di sini bisa lihat CV beliau sambil saya bacakan ya. Bismillah. Nama lengkap, Selizar Effendi, SPD. Beliau memiliki moto hidup yang luar biasa banget ini. Kembalilah meski diri berlumur dosa. Hijrah, Masya Allah. Nah, skill beliau juga Masya Allah banget ini. Beliau memiliki skill menulis, memiliki skill public speaking, Masya Allah. Gak salah ini, insya Allah kita milih beliau menjadi pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, pengalaman edukasinya, beliau pernah belajar di SD Negeri 11 Jakarta pada tahun 2007, SMP Ringan Permai Bekasi 2010, Madrasah Alia Negeri 18 Jakarta, dan pernah juga menempuh S1 di Fakultas Agama Islam At-Tahiriyah Jakarta pada tahun 2013-2017. Nah, work experience beliau pernah menjadi kepala toko koperasi masjid pada tahun 2013 sampai 2015. Guru TPA di Al-Hikmah, guru asrama Alexandria Islamic School pada tahun 2018, maaf. Nah, hobinya juga luar biasa banget ini. Beliau memiliki hobi traveler, singing, writing, swimming. Beliau suka jalan-jalan, beliau suka menyanyi, beliau suka menulis dan berenang. Masya Allah banget ya. Biasa sekali pemateri kita pada pagi hari ini. Baiklah, nih ada contact person kalau misalnya teman-teman penasaran banget sama beliau. Dan yang saya tahu, beliau ini juga punya akun YouTube namanya seperti nama beliau, Selizar Effendi. Teman-teman bisa lihat di YouTube beliau. Masya Allah vlognya sangat-sangat bermanfaat. Teman-teman boleh banget dikunjungi akun YouTube beliau. Oke teman-teman? Baik. Oke, Kak. Nah, setelah kita mengenal sedikit nih tentang Kak Seli, langsung aja ya kita panggil pemateri kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Kak Selizar Effendi, kepadanya kami persilahkan. Tepuk tangan untuk Kak Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Seli. Masya Halo Allah. Kak Seli. Halo Kak. Apa kabar Kak Seli? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa nih semangatnya. Kak Seli bikin kita jadi makin semangat deh. Ya harus dong ya. Walaupun puasa tinggal 13 hari lagi, kita nggak boleh kendor sedikit pun. Betul banget Kak Seli, Masya Allah. Ya. Ini langsung saja ya. Ayo Kak Seli kita mulai. Ya, baik. Terima kasih Kak Lailatul ya tadi ya namanya ya. Afwan Kak, namanya Lailu. Oh iya, Lailu. Masya Allah. Ya, jazakillah Kak Lailu sudah menemani saya pagi hari ini. Dan teman-teman semuanya, terima kasih untuk Kak Faradila juga yang bersedia mengundang saya, khususnya Forsima Bekasi ya, luar biasa. Ini kedua kali saya diundang untuk mengisi. Sebenarnya sih saya tidak merasa menjadi bicara atau penasehat ya, karena pada intinya ya kita sama-sama belajar, insya Allah sama-sama mempelajari ilmu, sama-sama terus berusaha untuk menanamkan ilmu agama di dalam diri kita, supaya Allah memberikan keistiqomahan kita dalam mempelajari ilmu-ilmu Islam. Sebelumnya saya buka dulu ya dengan membaca sholawat. Dengan membaca basmalah, maksud saya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, terima kasih buat Forsima yang sudah mengundang. Oke. Terima kasih untuk Forsima yang udah undang saya. Dan di kesempatan hari ini, tema yang akan disampaikan mengenai muhasabah di bulan suci Ramadan. Berhubung
Ramadan ini tinggal 13 hari lagi, tidak terasa ya. Mungkin yang saya rasakan pribadi ya, di Ramadan tahun lalu itu rasanya 1 bulan itu terasa begitu lama sekali. Tapi entah kenapa, yang saya rasakan saat ini, di tahun ini tuh Ramadan berasa seperti berlalu begitu cepat, tidak terasa. Tahu-tahu udah hari ke-10, tahu-tahu udah hari ke-17, dan ya kita tinggal puasanya 13 hari lagi. Namun, sangat-sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan pada tahun ini Allah memberikan sebuah ujian tidak hanya untuk negara Indonesia tapi juga untuk seluruh negara. Tapi karena kita tinggal di Indonesia ya, wabil khusus umat muslim yang di Indonesia yang merasakan bagaimana perbedaan Ramadan dengan sebuah wabah yang akhirnya itu membuat kita harus tetap di rumah saja, tidak melaksanakan ibadah pada umumnya seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan menjalankan ibadah sholat tarawih di masjid, kemudian tidak menjalankan mungkin nanti sholat idul adha, dan itu sepertinya akan membuat seluruh hati umat muslim pasti akan sedih lah, karena perbedaannya sangat-sangat terasa sekali gitu. Nah, ngomong-ngomong, di dalam kajian ini yang akan kita pelajari itu mencakup 3 hal. Sebenarnya ini rangkuman dari materi yang insya Allah akan saya sampaikan. Nah, di PowerPoint ini, silahkan untuk Mbak operatornya. Di materi kali ini yang akan saya sampaikan berupa 3 hal. Yang pertama itu ada what. Apa sih yang akan kita bahas di materi ini? Muhasabah itu bagaimana maksudnya? Lalu why, kenapa kita harus bermuhasabah? Apa untungnya kita muhasabah? Kemudian bagaimana caranya kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bermuhasabah kepada Allah? Nah, pertama nih ya, what, apa? Bulan suci kan identik ya dengan tarawih, terus dengan lantunan Al-Quran. Setiap hari umat muslim berlomba-lomba fastabiqul khairat dengan membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk berusaha hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang mungkin 10 kali. Itu Masya Allah sekali. Dan seluruh masjid diperdengarkan, kalau sudah menjelang hari Jumat, diperdengarkan ayat suci Al-Quran, murotal Al-Quran, lalu juga setiap muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dan lain-lainnya. Dan di bulan suci Ramadan juga sebenarnya lebih identik juga dengan yang namanya ngabuburit. Itu udah pasti ya, umat muslim tuh kayak berburu takjil sore hari. Kemudian selain sholat tarawih juga biasanya kan ada yang bangunin sahur ya. Itu kalau di lingkungan rumah saya tuh kalau menjelang sahur, sorry sebentar. Ya, maaf sebentar, tadi ada iklan, motor lewat, takutnya teman-teman terganggu pendengarannya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Biasanya tuh kalau mau sahur tuh anak-anak remaja masjid, anak-anak cilik yang lagi semangat-semangatnya, yang lagi giroh-girohnya buat bangunin sahur, naik gerobak sambil pukul-pukul beduk, itu mereka sangat antusias sekali untuk membangunkan umat muslim untuk sahur di lingkungan rumah mereka. Tapi sayangnya sekarang ya hening-hening aja gitu, nggak ada, ya kan. Yang saya rasakan seperti itu, tapi entah kalau di rumah teman-teman semuanya merasakan hal yang sama atau tidak, gitu. Jadi ya kita harus punya alarm tersendiri untuk bangun sahur, gitu. Kemudian ya nanti kita tidak tahu apakah akan dilaksanakannya sholat Idul Fitri dengan bergemanya sebuah takbir, Allahu Akbar, saya merinding dengarnya gitu. Apakah nanti akan seperti itu juga, dan apakah nanti umat muslim akan berbondong-bondong ke masjid dengan menggunakan pakaian mukenanya, pakaian yang terbaiknya untuk sholat Idul Fitri, kita tidak tahu. Semoga aja Allah segera menghilangkan wabah ini dari Indonesia. Ya, berkaitan dengan hal itu sebenarnya sudah jadi pukulan banget ya buat diri kita sebagai umat muslim ya. Kenapa gitu? Allah menurunkan sebuah wabah yang kita nggak pernah ngira, kita nggak pernah sangka sebelumnya, kita nggak pernah prediksi. Ibaratnya kata wabah ini tuh kayak film-film zombie yang bikin orang-orang tuh takut gitu loh. Orang-orang tuh takut buat keluar. Orang-orang tuh takut untuk bersosialisasi pada umumnya, sehingga mereka
menahan diri untuk tetap di rumah. Dan hal itu menjadi sebuah pukulan sebenarnya buat kita ya. Makanya berkaitan dengan materi kali ini, muhasabah atau introspeksi diri, ya ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Pentingnya sebuah muhasabah, pentingnya introspeksi diri bagi kita, atau mawas diri ya, mengkoreksi kesalahan sendiri. Jadi tidak perlu sibuk dulu untuk menyalahkan orang lain, tapi kita berfokus pada diri kita, oh kesalahan kita apa, dosa-dosa kita apa saja yang sudah kita perbuat mulai dari kita ada di dunia sampai hari ini, apa aja yang udah kita lakuin, itu menjadi sebuah cambukan untuk kita sendiri. Berhubung juga puasa udah 13 hari lagi, coba diinget-inget lagi, gimana hari pertama sampai hari ke-17 ini ibadahnya. Apakah mungkin yang perempuan, kita sebagai perempuan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan hari datang bulan, sehingga Allah tangguhkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Tapi bagi yang belum pernah haid dari hari pertama sampai hari ini, apakah sholat tarawihnya lancar jaya walaupun tidak harus melaksanakan di masjid, apakah tetap melaksanakan ibadah itu di rumah dengan keluarga, ataukah tetap melaksanakan membaca ayat suci Al-Quran setiap hari dengan target pengen hatam sekian juz, apakah tetap dilaksanakan, apakah girohnya tetap ada. Kemudian, apakah selama berpuasa ini kita tidak menjalankan maksiat di hadapan Allah? Apakah kita benar-benar menjalankan ibadah ini dengan khusyuk? Dan apakah kita dalam menjalankan puasa ini bermalas-malasan, sholat diundur, sholat nunggu habis waktunya, tidak berusaha untuk fastabikul khairat dengan saudara, dengan tetangga, atau dengan ibu bapak di rumah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Jadi silahkan bertanya kepada diri sendiri, khususnya saya juga sama. Dan bayangkan bagaimana bila Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kita tuh setiap Ramadan pasti diingetin, Ramadan ini Ramadan terakhir gak ya buat kita? Ramadan ini Ramadan terakhir gak ya buat kita? Tapi ternyata ketika ketemu Ramadan lagi, kita masih diberi kesempatan. Itu sebenarnya bukan berarti menjadikan kita menjadi orang yang sombong. Ternyata Ramadan tahun ini kita ketemu lagi. Tahun besok juga pasti ditanya kayak gitu, ntar ketemu lagi. Kita nggak pernah tahu. Barangkali memang ini benar-benar Ramadan terakhir, yang kita nggak tahu setelah Ramadan kita mati, atau di bulan Ramadan ini kita mati nggak tanpa bertemu dengan Idul Fitri nanti. Gitu. Jadi, sebenarnya saya pribadi pun sangat merinding ketika kemarin itu dapat kabar teman saya perempuan, dia sedang hamil 7 bulan, kemudian si suaminya yang lagi tidur ketika mau dibangunkan sahur, itu dia nggak bangun-bangun gitu. Ternyata sudah dicek oleh keluarganya, dan dia meninggal dunia. Lalu si istri yang sedang hamil 7 bulan itu akhirnya pingsan dan bangun, tahu-tahu udah di rumah sakit, dia nggak sadar kalau dia udah pingsan 9 jam kurang lebih kalau tidak salah. Itu menjadi sebuah pukulan berarti bagi kita semua bahwa mati itu tidak harus menunggu sakit. Mati itu tidak harus menunggu tua. Mati itu tidak harus menunggu kita kena corona. Enggak. Mati itu berlaku bagi siapapun. Mohon maaf tadi ada pengamen lewat. Kita lanjutkan ya. Ya, mati itu memang tidak berlaku bagi siapapun, bagi orang tua, maksudnya mati itu berlaku untuk siapapun, tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu kena corona. Oke. Setelah kita tahu nih apa aja ya, untuk apa sih kita muhasabah, lalu kenapa kita muhasabah? Di poin yang tadi kita udah dijelasin ya. Masih mau nggak sih kita melaksanakan ibadah meski tanpa ada kerjasama antara jamaah yang lain? Ibaratnya kan kalau kita berbareng-barengan kan girohnya bertambah gitu ya. Kalau kita berjamaah itu ibadah yang tadinya rasa malas ya bisa menjadi lebih semangat lagi karena kita ibadahnya bareng-bareng gitu. Nah, kenapa sih kita harus muhasabah diri? Apa pentingnya?
Ya semua ini berdasarkan perintah Allah. Kalau misalkan Allah nggak perintahin, ya kita juga nggak tahu deh bakal ngerjain muhasabah atau enggak. Udah masuk ke bagian Y ya, Mbak moderator, Farah atau siapa nih moderatornya? Halo? Ya, bagian Y. Ya. Allah itu udah mengingatkan agar kita selalu bermuhasabah diri dalam kehidupan kita, di keseharian kita. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, di bulan lainnya juga kita selalu diperintahkan. Sudah sangat jelas di Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalil Quran ini, Allah tuh udah menegaskan, hai orang-orang yang beriman, artinya muhasabah ini khusus bagi orang-orang yang beriman, gitu. Kenapa begitu? Ya karena kalau orang-orang yang nggak beriman, gimana dia disuruh muhasabah? Dia aja nggak beriman. Tetapi di sini Allah negasin buat orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman aja, sekaligus dia udah berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sekaligus dia udah berkata, aku percaya bahwa Allah itu Tuhanku dan Rasul itu adalah nabiku. Aku percaya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sekalipun dia sudah berkata seperti itu, dia tetap diperintahkan sama Allah untuk apa? Bertakwa. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Artinya apa? Setiap dia mau memperlakukan sesuatu, setiap dia mau mengambil tindakan, dia itu sama Allah disuruh, kita disuruh sama Allah untuk memperhatikan, menimbang-nimbang, menilai, menganalisis, berpikir, apakah ini tepat dilakukan? Apakah ini salah? Apakah ini baik untuk hari akhirat kita? Apakah ini salah untuk hari akhirat kita? Nah, itu di surat Al-Hasyr sudah diperingatkan seperti itu. Dan kita juga disuruh bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Sekalipun kita bilang kita A, atau kita berkata A, ternyata kita melakukannya B. Mungkin di mata manusia kita bisa berkelit. Kita berkata bahwa kita terawih kok, ternyata di hadapan Allah tanpa orang-orang tahu karena semuanya di rumah aja, kita nggak terawih. Atau misalkan kita berkata, oh saya udah baca Al-Quran, saya baca kok setiap hari. Ternyata di hadapan Allah, Al-Quran itu hanya tersimpan di lemari. Kita bisa saja berbohong kepada manusia, tapi kan Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi itu ya. Kemudian, selain di dalil Al-Quran, Ibnu Katsir juga Umar bin Khattab ya di dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmizi, Umar bin Khattab sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pula berkata, hisaplah diri kamu atau hisaplah dirimu sendiri sebelum dirimu dihisap pada hari kiamat. Ya, yang itu. Dan timbanglah amal perbuatanmu sendiri sebelum perbuatanmu ditimbang di hari kiamat. Jadi di sini manusia itu diperintahkan untuk kita tuh introspeksi diri. Makanya sering ada nasihat kan ya. Atau kayak selentingan omongan. Makanya sebelum ngomong tuh ngaca dulu gitu kan ya. Sebelum berkata sama orang tuh ngaca dulu diri sendiri kayak gimana. Nah, itu sebenarnya sebuah nasihat. Sebelum kita menjustifikasi seseorang, sebelum kita menilai, dia mah begitu. Apakah kita sudah menggunakan kaca selebar-lebarnya di rumah untuk diri kita? Cocok tidak kalimat itu kita lemparkan ke orang, sementara diri sendiri masih berlumur dosa. Masih suka gibah, masih suka maksiat, masih suka di belakang orang ya, tanpa orang-orang tahu, masih suka mendengki, iri hati, sombong, bahkan melalaikan ibadah sholat, tidak mau melaksanakan sholat Jumat bagi yang laki-laki, tidak menjalankan ibadah puasa, diam-diam buka puasa siang-siang. Nah, itu sebenarnya udah diperingatkan tuh di situ. Sekalipun kalau misalkan ya, kita ngelanggar, kan udah ada juga bahwa azab Allah itu sangat pedih, ya. Di dalam Quran surah apa saya lupa, tapi dalilnya itu bunyinya la in syakartum wala azib. La in syakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebenarnya kita ambil poin di dalam kalimat terakhirnya. Sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Itu bukan hanya untuk orang-orang yang bersyukur, tapi juga sama seperti untuk orang-orang yang mengabaikan perintah Allah yang satu ini. Ketika kita tidak bermuhasabah, sama saja kita seperti tidak bersyukur kepada Allah. Apa yang udah Allah kasih, kita tidak berintrospeksi diri. Misalkan harta yang Allah kasih ke kita. Apakah kita sudah bermuhasabah harta ini dipakai untuk apa saja? Allah menganugerahkan atau mengamanahkan kita untuk memiliki raga yang sempurna, wajah yang cantik, tidak cacat, tidak sumbing, tidak buta, tidak tuli. Lalu Allah mempertanyakan bagaimana kita mempergunakannya selama ini. Topik bersyukur dengan muhasabah sebenarnya saling berkaitan. Dan ketika kita tidak mensyukuri itu semua dengan menjaganya, dengan bermuhasabah dan selalu berusaha untuk memperbaiki semuanya, sama saja kita tidak bersyukur. Dan di situ dikasih tahu Pak sama Allah, insyakartum wa alazidanakum. Kalau kamu bersyukur, nanti kamu nikmatnya ditambah. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Kamu mau diazab ya nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi pentingnya di dalam topik kali ini, kenapa muhasabah itu penting, sudah ada di dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat 18, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Oke, bahkan tidak hanya sebuah hadis, ya, seorang tabi'in pun di sini, generasi as-salaf as-sholih, setelah generasi sahabat, ya, tabi'in, jadi tabi'in itu orang yang hidup di zaman sahabat, ya. Kalau sahabat kan orang yang hidup di zaman Nabi. Nah, beliau berkata gini, namanya Hasan Al-Basri, ya. Ia juga pernah memberikan nasihat yang bijak dan indah berkaitan dengan muhasabah. Seorang mukmin itu, kata sang tabi'in, adalah pimpinan bagi dirinya sendiri. Ia mengintrospeksi dirinya karena Allah. Sesungguhnya hisab atau perhitungan pada hari kiamat nanti akan menjadi ringan bagi mereka yang telah melakukan introspeksi diri di dunia. Ini mohon maaf, banyak yang tipu sepertinya, ya. Karena ngetiknya buru-buru sambil megangin anak bayi. Jadi, menurut Hasan Al-Basri, seorang mukmin kalau pengen selamat gitu, ya, kalau pengen mudah nanti di hari akhirat, ya, ketika dia bisa memimpin dirinya sendiri untuk apa? Untuk introspeksi diri, nanti dia akan menjadi lebih ringan ketika menjalankan hisabnya di hari akhirat. Kan kita semua sebelum nanti masuk ke dalam surga Allah itu, kita mengalami dulu yang namanya fase hisab. Ya, kita dipertimbangkan dulu nih, ditimbang amal ibadah kita selama di dunia. Amalnya kah yang lebih berat atau amal burukah yang lebih berat? Ketika amal baik yang lebih berat, maka itu akan memudahkan kita untuk masuk surga. Namun ketika amal buruk yang lebih memberatkan diri kita, ya gagal kita masuk surga. Jadi kalau misalkan di dunia ini, kita habiskan waktu kita dari 24 jam, seperempat atau setengah harinya kita gunakan untuk muhasabah, atau setiap detiknya sebelum kita melakukan sesuatu, kita muhasabah, itu akan memudahkan kita nanti ketika dihisab. Sehingga si muhasabah yang kita lakukan itu bisa meringankan atau mentolerir atau mengurangi dosa-dosa dan kesalahan yang kemungkinan saja kita lakukan. Karena manusia itu kan sejatinya dia tempatnya salah dan dosa. Tetapi dia bisa selamat dari alfa dan khilaf itu ketika dia melakukan sebuah introspeksi atau muhasabah sebelum dia melakukan sesuatu. Nah, gimana caranya? Nih, hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bahan muhasabah. Pertama, ya, masuk ke bagian how di sini, berpikir. Ya, berpikir tuh makanya kalau kata Cah Lontong tuh, makanya mikir, ya itu benar gitu. Kita tuh disuruh mikir sebagai orang yang Allah ciptain dengan akal, otak. Ya, hewan juga diciptain pakai otak juga, ya. Otak ayam ada, otak sapi ada, otak ikan ada mungkin. Tapi kita dikasih akal sama Allah. Hewan-hewan kan nggak dikasih akal. Akal itu fungsinya apa? Akal itu fungsinya yaitu untuk berpikir, untuk memiliki
perasaan, pemikiran disambungin sama hati. Kalau hewan kan nggak jauh beda. Makanya kita tuh udah sempurna banget deh sebenarnya sebagai manusia Allah kasih tuh. Karena kan kita sebagai manusia Allah ciptain makhluk Allah yang paling sempurna. Dan di sini berpikir itu menjadi cara yang paling tepat untuk muhasabah. Bayangin kalau orang nggak pernah mikir, gimana coba? Kalau orang nggak pernah mikir, mungkin dia keluar rumah tidak akan memakai pakaian. Karena dia nggak mikir. Dia nggak berpikir bahwa auratnya dia kalau dia tanpa busana itu menjadi sebuah hal yang sangat memalukan dan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi dengan dia berpikir dan dia tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang memalukan, makanya dia pakai baju. Gitu. Kemudian, seburuk-buruknya seorang pencuri, dia mikir kalau dia maling dalam keadaan ramai banyak orang, dia mikir dia bakal digebukin banyak orang. Itu seburuk-buruknya orang ya, ketika dia mau melakukan sebuah kesalahan, hal-hal tindakan kriminal, dia tetap pakai berpikir gitu. Nah, makanya berpikir ini seharusnya dipakai sama orang yang tepat lah ibaratnya. Masa iya orang yang mau melakukan kesalahan aja dia berpikir, sedangkan kita yang waras, yang takut untuk melakukan hal demikian aja kita nggak mau berpikir. Berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum beramal, itu menjadi sebuah kuncian buat umat Islam, sehingga dia tetap terjaga dan aman insya Allah dari dosa-dosa. Kemudian, contohnya ya, di masa pandemik ini, ekonomi penduduk Indonesia kan lagi morat-marit ya. Mal-mal pada tutup, pemasukan berkurang, ojek-ojek online juga sepi penumpang, nggak boleh boncengan. Itu kan sangat mempengaruhi banget lah buat pemasukan ekonomi antar keluarga, antar wilayah, antar kota, antar negara. Nah, salah satunya, kalau misalkan menjelang Lebaran ini tetap banyak, apa ini ya saya tulis? Toko-toko online yang memasarkan gamis-gamis cantik, kemudian ada terbesit kita ingin belanja juga. Nih, kalau misalkan kita nggak mau mikir ya, ibaratnya, aduh lagi pandemik nih, tapi mau lebaran, kayaknya butuh baju baru deh, tetap gitu. Penting nggak ya kita beli gitu. Kalau kita nggak mikir, oh iya ya, dana kita tinggal segini, atau dana orang tua kita tuh ibaratnya lebih penting untuk pangan lah gitu, karena kita nggak pernah tahu gitu, bulan depan corona masih ada apa enggak, terus gaji akan tetap dikeluarkan sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tetap dikurangin, kayak yang sekarang nih kan orang-orang yang kerja gajinya dikurangi sekian persen. Nah, kalau misalkan nafsu kita berbicara, tetap mau misalnya nih ya, di contoh ini pengen tetap beli baju baru, pengen tetap beli hal-hal yang baru ya, pengen tetap mempercantik diri ke salon dan sebagainya, padahal lebaran aja kita nggak boleh kemana-mana ya. Kalau kita nggak pakai itu dengan pikiran kita, ya kita akan terus digerus dengan nafsu kita itu, pengen, tanpa kita berpikir, oh iya, ada hal yang lebih penting. Sebaiknya uangnya kita tabung, kita simpan untuk persediaan makan di bulan selanjutnya. Gitu. Karena sedia payung sebelum hujan. Kalau kita apa-apa pengen langsung dihabisin, apa-apa langsung pengen dipakai, terus ternyata nanti bulan depan bingung mau makan pakai apa, ya kasihan orang tua kita juga ya yang capek cari uang. Gitu. Makanya kita harus muhasabah, introspeksi, berpikir apakah contoh dari pakaian baru ini penting atau tidak. Karena kan perintah Lebaran itu tidak harus menggunakan pakaian baru, tetapi pakaian terbaik. Seperti itu. Oke. Nah, di sini Hasan Al-Basri juga mendoakan ya orang-orang yang muhasabah sebelum beramal. Beliau berdoa, semoga Allah merahmati seorang hamba yang berpikir di saat pertama ia akan melakukan sesuatu. Jika karena Allah, dia akan lanjutkan, dan jika bukan karenanya, ia menangguhkan. Maka hal ini disebut dengan muhasabah sebelum beramal. Nah, teman-teman, berpikir sebagai bahan muhasabah tidak hanya sebuah keburukan yang akan kita lakukan, tetapi sebuah amalan yang akan kita lakukan ketika kita berpikir, itu menjadi sebuah hal yang baik juga untuk kita. Kenapa? Karena ketika kita beramal di tempat yang tepat, di tempat yang salah, maksud saya di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan kepada orang yang salah, kalau kita tidak melakukan sebuah
muhasabah dulu artinya ya amalan kita akan sia-sia aja, sama halnya seperti orang beramal tanpa ilmu gitu, main mengamalkan ilmu aja tanpa dia tahu dalilnya atau kaidahnya, syariatnya seperti apa. Contohnya dia sholat tanpa dia tahu bacaannya apa, artinya dia pengen beramal tapi dia nggak berilmu, nggak mau berpikir dan nggak mau muhasabah, benar nggak ya bacaannya, benar nggak ya caranya, benar nggak ya kaidah fikihnya, kayak gitu. Nah, itu berpikir ya yang pertama. Kemudian yang kedua, taubat. Taubat juga menjadi salah satu cara untuk muhasabah diri, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini menjadi hal yang paling tepat sekali untuk semua umat muslim itu bertobat. Ya kapan lagi gitu ya, sebenarnya kalau dibilang tobat, lu tobat dong, lu tobat ya. Sebenarnya kan kita harusnya tobat setiap hari ya. Kayak hijrah aja, berpindah. Kita harus hijrah setiap hari, kita harus memperbaiki diri setiap hari. Bukan karena kita merasa udah baik terus kita ya udah santai-santai aja nggak mau melakukan perubahan, nggak mau apa. Itu salah besar ya. Karena sebenarnya ya taubat itu harus kita lakukan setiap hari, apalagi kalau emang benar-benar kita udah sadar ngelakuin kesalahan ya, udah maksiat, berbohong, atau kita sengaja meninggalkan sholat, ya itu sih benar-benar harus melakukan taubatan nasuha ya. Karena dalam sebuah hadis aja ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, itu dikatakan bahwa seluruh anak Adam, kita kan anak Adam ya, seluruh anak Adam artinya manusia, itu berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertaubat. Karena kita itu memang tempatnya salah dan dosa. Tempatnya hilaf. Pokoknya yang ibaratnya kita tuh tetap akan berpeluang untuk melakukan kelalaian lah. Tapi kita bakal selamat kalau kita muhasabah ini gitu. Kayak orang kalau sholat kan artinya dia lagi muhasabah sebenarnya. Kayak orang lagi sholat, dia baca Quran, dia sebenarnya lagi muhasabah juga gitu loh. Ya. Dan taubatan ini menjadi sebuah cara. Setelah taubat dia ambil, kan dia pengen taubat nih, niatnya pengen taubat, dia ambil wudhu, dia sholat taubat, kemudian dia sholat wajib, kemudian baca Quran, kemudian dia berdoa kepada Allah sedalam-dalamnya sampai dia bercucuran air mata, ya itu sebenarnya dia lagi taubat gitu kan. Artinya ya ini menjadi hal yang baik gitu buat dia. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubatan yang semurni-murninya. Bukan taubat pensambel yang taubat hari ini besok maksiat lagi, taubat hari ini besok melakukan dosa lagi, taubat hari ini besok nyakitin orang lagi. Ya itu sih bukan taubat namanya ya. Mudah-mudahan Allah atau Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8, di sini Allah udah merintahin kita untuk kita tuh taubat. Kenapa? Karena sebenarnya Allah tuh sayang sama kita, cuman Allah kasih jalan. Allah kasih jalan kalau emang kamu udah pengennya ke surga, Allah kasih jalan. Ya kamu taubat, kamu takwa sama Allah. Dengan sebaik-baiknya taubat tanpa kamu membohongi diri kamu sendiri, apalagi membohongi Allah gitu. Allah kan udah kasih pilihan, ada surga, ada neraka. Kamu maunya yang mana? Sebenarnya sesimpel itu sih kalau dipikir, cuman di dalam prakteknya ya nggak sesimpel dari teori ya gitu. Tergantung kembali kepada diri kita masing-masing, ya kita maunya jalan yang mana. Gitu. Kecepatan nggak saya ngomongnya? Kalau kecepatan bilangin aja ya, soalnya emang saya kalau bicara kadang kalau udah ngalir ya gitu, apa yang di otak langsung saya omongin gitu. Ngerasa kecepatan nggak sih? Cukup, Kak. Enggak sih. Ya, insya Allah nggak aus ya. Nah, itu. Oke, masih semangat ya. Sebentar lagi ada satu lagi. Ya, Siap, masih. oke. Yaitu yang ketiga. Oke, sebelumnya saya kasih tahu lagi satu lagi ya. Ada juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi teman-teman, Allah itu nggak cuma ngasih perintah sama kita gitu loh. Allah itu nggak cuma ngasih, hei manusia, bertobat. Hai manusia, sucikan dirimu. Hai manusia, kembali kepadaku. Tidak. Tapi Allah itu menyatakan bahwa, hai umatku yang kembali kepadaku, ya, hai umatku yang bertobat, dengarkanlah bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah, Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat.
Dia akan memandang kita semua sebagai umatnya yang lagi sholat, yang lagi merayu Allah, ya, yang lagi berdoa terseduh-seduh, yang lagi membaca Al-Quran dengan suaranya yang indah. Allah tuh memandang semua hamba-hambanya dengan pandangan yang sangat penuh cinta, penuh kasih, Masya Allah. Jadi Allah tuh, aduh hambaku taat sekali, aku senang dia berlama-lama berdoa seperti ini. Jadi Allah tuh bakal bilang kalau ibaratnya kayak orang tuh I love you gitu loh ke kita. Gitu. Jadi Allah nggak cuma nyuruh gitu, Allah bakal kasih cintanya. Bayangin kan, kalian tau lah gimana kalau Allah udah cinta, segala apapun yang kita minta dikasih gitu. Kita minta surga, Allah kasih gitu. Nabi Muhammad kekasih Allah, hamba yang dicintai Allah, semua apapun, keselamatan, dunia dan akhirat, surga itu Allah kasih. Karena Allah cinta sama Nabi Muhammad. Kayak gitu. Jadi kalau kita pengen kayak gitu, ya kita raih cinta Allah gitu loh. Kita cari, ibaratnya cari muka lah sama Allah, cari perhatian lah sama Allah gitu. Itu sebagai motivasinya ya. Jadi supaya nggak merasa jenuh, aduh harus tobat mulu, enggak gitu. Jadi sebenarnya tujuannya ya cari cintanya Allah aja. Kemudian yang ketiga, itu ada muraqabatullah atau merasa diawasi lah. Kalau kita kayak ngerasa diawasin sama polisi nih, seandainya lagi naik motor, nggak pakai helm atau nggak punya SIM, kita ngerasa kayak, aduh ada polisi nggak ya? Nah ini sama ibaratnya kayak ilustrasinya tuh kayak gitu. Muhasabah tuh di bagian muraqabatullah ini kayak merasa diawasi itu kita diajarin untuk meyakini bahwa Allah itu selalu ada, Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Bahkan kita lagi kajian kayak gini aja, Allah itu melihat, Allah itu dengerin gitu loh. Jadi kayak Allah tuh ngasih tahu kalau sebenarnya Allah itu selalu menemani kita dan tidak pernah luput pandangannya dari apa yang kita lakuin gitu. Seapapun kita berusaha untuk ngumpetin dari manusia ya. Contohnya ya kita ngumpet di dalam lemari pun Allah tahu gitu ya. Jadi di dalam merasa diawasi ini tuh berusaha untuk menumbuhkan rasa bahwa oh ada Allah nih di sekitar kita, Allah tuh dekat gitu loh, dekat banget sama kita, Allah tuh tahu gitu. Karena Allah makhluk gaib, ya Allah tidak terlihat dengan kasat mata. Semoga kita jadi ketemu sama Allah ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah cintai. Dan di dalam ketika kita merasa diawasi ini, kita selalu mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita tampakkan atau kita sembunyikan di dalam hati, sesungguhnya Allah melihat. Seperti yang ada di dalam sebuah dalil yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi, sama saja bagi Allah. Siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapannya? Siapa di antara kamu berterus terang dengan ucapan itu? Dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan berjalan menampakkan diri di siang hari? Allah tahu. Itu di surat Al-A'raf ayat 9-10. Di sini tuh Allah kayak negasin bahwa aku tuh mengetahui semuanya yang gaib dan yang nampak. Jin, setan, malaikat, manusia, makhluk Allah yang lainnya. Allah tahu. Yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Hewan melata, hewan yang besar, hewan yang kecil kayak plankton, kuman, bahkan virus corona, Allah tahu. Orang Allah kok yang ciptain ya kan gitu. Jadi Allah yang nampakin semuanya. Di sini kita diajak untuk senantiasa merasa takut. Karena kita merasa diawasi ya. Kita merasa takut untuk, aduh, mau buka puasa, aduh Allah kan ngelihat, malu. Ibaratnya kayak kita lagi mau diem-diem minum gitu ya, lagi buka puasa, ini contoh kecil, kegap sama ibu kita. Karena sebenarnya ibu kita juga tahu gerak-gerik kita. Sama halnya seperti itu, kita mau pura-pura leyeh-leyeh nggak ngejalanin sholat. Terus Allah itu sebenarnya udah ngeliatin, nih pasti nggak sholat, pasti nggak sholat. Itu Allah tuh kayak udah mantengin kita gitu, nempoin lah bahasa Betawinya gitu. Nah, di sini kita tuh dibikin untuk
bukannya kita kayak hidup penuh dengan pengawasan kayak orang yang diawasi sama bodyguard, enggak, bukan. Tapi kita untuk senantiasa takut kepada Allah dengan azabnya gitu maksudnya. Jadi biar gimana caranya ya kita tidak menyepelekan hidup, kita tidak menggampangkan sesuatu, kita tidak menyepelekan hisab di akhirat nanti. Karena kan ya sebenarnya kalau dipikir-pikir pakai otak ya, kalau pakai nalar akal pikiran yang tidak melibatkan keyakinan kepada Allah, apa iya nanti kita disiksa di akhirat? Orang sekarang aja kita hidup di dunia sehat-sehat aja kok. Buktinya mana nih? Belum ada sampai sekarang. Emang iya nanti kiamat? Emang iya nanti orang dihisap di neraka seperti ini? Kalau kita pikir pakai nalar kan mungkin tanpa keyakinan kita kepada Allah ya, mungkin hal itu semua akan jauh dari rasa takut. Kalau kita pakainya kayak gitu, kita bakal ngerasa, santai aja, orang hari ini juga masih sehat-sehat aja kok, gue kan belum tua, belum sakit-sakitan, belum jompo lah ibaratnya, masih keker, masih kuat, masih sehat, kayaknya masih jauh tuh untuk mati gitu. Kalau kita pikir pakai otak, nalar doang kayak gitu, nggak tanpa melibatkan keyakinan kita kepada Allah, tanpa melibatkan iman, ya kita nggak akan punya rasa takut itu gitu. Makanya di Muraqabatullah ini kita dihimbau buat punya rasa takut sama Allah, takut sama azabnya, maksudnya sih gitu. Nah, kemudian hadis juga menjelaskan, sungguh saya memberitahukan tentang segolongan dari kaumku. Mereka di hari kiamat akan diperlihatkan pahala kebaikan-kebaikannya yang begitu banyak menyerupai besarnya gunung Tihamah yang putih. Kemudian tiba-tiba Allah meleburkan pahala mereka. Tahukah kalian? Mereka adalah saudaramu, sebangsamu. Kalau malam beribadah seperti kalian. Tapi mereka ketika sendirian melakukan larangan-larangan Allah. Nah, ini tuh kayak peringatan yang dikasih tahu, udah ada kaumnya ada orang dikasih tahu bahwa ada segolongan orang yang ketika malam berjamaah, mereka ikut sholat berjamaah, ikut taraweh, berbondong-bondong. Kemudian ketika siang hari atau mereka ketika sendirian di rumah, gitu, mereka nggak sholat subuh, mereka nggak baca Quran, mereka ibaratnya kayak ngelakuin segala sesuatu tuh yang dilihat di mata manusia aja gitu. Tetapi ketika dia sendirian, dia nggak merasa ketakutan itu tadi. Dia nggak punya rasa diawasi, dia nggak punya muraqabatullahnya itu loh gitu. Nggak nyampe gitu loh di pikiran mereka, di hati mereka, di iman mereka tuh nggak ada gitu. Nah nanti azabnya itu seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, yang kebaikan-kebaikannya itu banyak banget menyerupai, bahkan gunung Tihamah itu kan besar ya. Kemudian tiba-tiba Allah tuh meleburkan pahalanya tuh seperti terigu nih yang ada di tangan, ditiup, udah lenyap gitu. Bayangin aja, misalkan terigu sekarung, tapi kena angin, hempasan angin, lama-lama hilang kan, terbang. Ya seperti itu kurang lebih, kalau kita merasa tidak memiliki rasa muraqabatullah ini. Kita nggak punya rasa untuk kita tuh diawasi sama Allah tuh nggak ada kayak gitu. Ya lama-lama kan seperti itu. Nah untuk itu teman-teman semuanya muhasabah ini tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan ya, karena Ramadan itu bukan salah satu waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah. Akan tetapi semua waktu ya bagi mereka yang belum pernah mengetahui perintah atau hakikat bermuhasabah ya dapat menumbuhkannya di bulan ini. Tetapi bagi kita yang udah sadar, masa kita tetap harus sama juga sih sama mereka yang belum ngerti gitu loh. Karena kita lagi menuntut ilmu, artinya kita bakal tahu ilmunya, sudah paham, ya nanti-nantinya kita ibaratnya nggak akan alim pada saat bulan Ramadan doang, tetapi di bulan-bulan selanjutnya kita berusaha untuk menjadi orang alim, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang lurus, nggak menjadi orang yang belok ke kanan, nggak belok ke kiri. Gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik ya. Pada intinya saya juga lagi nasehatin diri saya sendiri ya, karena kita menyadari semua amalan kita itu tidaklah akan berhasil untuk
menutupi dosa-dosa kita, tapi kita berusaha untuk selalu memperbaikinya, maka kita merayu Allah selalu setiap hari. Jadi Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus gitu. Kita berusaha untuk berikhtiar lah ya, berharap sama Allah dengan tekad yang kuat serta keyakinan dalam hati supaya senantiasa bermuhasabah diri di setiap amalan yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Pun dengan istighfar ya, taubatan, itu dengan cara ya kita istighfar setiap hari, 100 hari sekali misalnya, dan diiringi dengan rasa untuk tadi muraqabatullah itu, merasa diawasi sama Allah. Jadi hal itulah yang akan nantinya menghiasi hari-hari kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Jadi indah deh rasanya kalau kita tuh mau ngerjain sesuatu, berpikir dulu gitu. Ini mudaratnya atau banyakan mudaratnya atau banyakan kebaikannya ya. Ya, mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini yang tinggal 13 hari lagi kita bisa maksimalkan dengan mengejar malam Lailatul Qadar, dengan memaksimalkan halaman Quran, dengan ibadah sebaik-baiknya. Ya, kita berharap bahwa setelahnya kita senantiasa istiqomah juga di dalam ibadah dan kita nggak kendor sedikit pun walaupun nanti Ramadan nggak ada, dan semoga kita kasih kesempatan sama Allah untuk bisa taubat sebelum akhirnya nanti ajal menjemput kita, serta ilmu apapun yang kita terima, ya ilmu yang kita dapatkan dari manapun itu selalu diberikan keberkahan dan membuat kita menjadi orang-orang yang selamat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita bermuhasabah memiliki rasa takut kepada Allah. Semoga juga masih ada Ramadan-Ramadan berikutnya yang Allah perkenankan untuk kita bertemu, membasahi rindu akannya dan merajut cinta yang soleh di dalamnya. Semoga Allah mengumpulkan kita juga ke dalam jannah firdausnya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Mbak Ukti moderator. Jazakillah khairan kasiran. Baik, syukron kasir kepada Kakak Sally. Terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa. Semoga bermanfaat buat kita semua pastinya sih. Amin. Amin. Baiklah, teman-teman, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan langsung pakai aplikasi chat. Bisa pakai fitur chat yang ada di Zoom. Oke. Bagi yang ingin bertanya, bisa di chat di sini ya, kata kakak admin ya. Saya ingin bertanya, jangan lupa ubah settingannya to everyone ya teman-teman, biar semua bisa baca chat teman-teman yang mau bertanya. Oke, baik teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Oke, mungkin sebelum teman-teman ingin bertanya dan mungkin masih ragu-ragu nih mau nanya apa, Kak Sally, izinkan saya mau bertanya nih Kak. Oh iya, Kan gini Kak, aku beberapa waktu lalu sempat ngerasa kayak apa ya, nggak ada rasa muhasabah dalam diri, padahal aku tahu yang aku itu kadang salah gitu, tapi apa ya, nggak ada bahasanya apa ya Kak, giroh ya kalau nggak salah. Nggak ada rasa giroh dalam diri aku gitu. Dan bahkan Kak, kadang aku ngerasa aku nggak bisa berdoa sama Allah, aku nggak bisa minta apa yang aku mau sama Allah, nggak tahu kenapa gitu. Aku nggak tahu apa yang aku rasain sampai akhirnya aku ada di titik dimana aku nggak bisa minta sama Allah gitu. Terus padahal kan Allah nggak suka ya kalau misalnya kita itu sombong kan. Allah tuh senang sama hambanya yang suka minta. Allah nggak suka sama hambanya yang sombong, nggak pernah minta sama Allah gitu kan. Nah, aku pernah ada di titik dimana aku nggak bisa berdoa sama sekali gitu. Kira-kira kenapa ya Kak? Kenapa sampai akhirnya
kok aku bisa ngerasain kayak gitu. Pada saat Mungkin kayak kakak, gitu, ya, ya pada kenapa kak lanjut aja kak. pada saat kayak gitu kamu sholatnya gimana? Ibadah wajibnya bagaimana? Aku sih ngerasa kayak biasa aja kak. Maksudnya ya kayak apa yang aku jalani. Jadi mengerjakannya sebatas mengerjakan ya. Iya kayaknya. Nah, itu alasannya sebenarnya. Jadi ketika kita ngerasa kayak hati kosong, penyebabnya apa sih? Itu menjalankan ibadah wajib hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Jadi raganya aja yang gerak. Wudhu, raganya aja yang basah. Tetapi hatinya nggak tahu di mana. Mukenanya aja gitu yang dipakai. Sholatnya aja gitu yang terlihat. Yang kelihatan gerak badan kita. Tapi apakah khusyuk? Apakah hatinya sudah 100%? Sholatnya untuk apa? Untuk bersyukurkah kepada Allah atas apa yang Allah kasih? Atau untuk sekedar menggugurkan kewajiban? Berarti kan kalau misalkan kita kayak, oh hampa ya, rasanya kan kalau kayak gitu lebih tepatnya kayak dibilang hampa. Berarti kembali lagi kepada amalannya, hablum minallahnya itulah yang harus dikoreksi, yang harus dievaluasi. Selama ini bagaimana ibadahnya, hatinya, ya ibadah. Kalau udah bicara ibadah itu sebenarnya udah melingkupi jasmani dan rohani. Jadi rohaninya gimana selama kamu menjalankan ibadah wajib itu? Gitu, merasa terisikah? Apabila tetap merasakan kurang, lalu ikhtiar apa yang sudah dilakukan? Sudah berusaha untuk selalu tilawah kah untuk mendapatkan ketenangan? Selalu berusaha untuk bertemu dengan teman-teman yang satu frekuensi kah? Yang bisa menyemangati hati kamu? Yang bisa menyemangati giroh untuk beribadah? Yang bisa menambahkan atau menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul? Itu sudah dilakukan atau belum? Nah, itu yang harus dievaluasinya. Gitu. Baik. Jika kita belum merasa butuh apa-apa, ya harus dipertanyakan sebenarnya. Yang kayak gitu-gitu tuh harus langsung, kenapa ya? Kok udah sholat, tapi kayaknya rasanya biasa aja. Duh, kenapa ya? Kok kayaknya nggak pengen minta doa apa-apa. Emang yakin banget ya dosanya udah diampunin, ibaratnya gitu. Iya kak. Semoga teman-teman gak ada yang ngerasain kayak gitu ya. Makasih kak masukannya. Bismillah. Makasih sekali lagi untuk Kak Sally atas masukannya. Makasih banyak. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Dwi Astrid. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana sih menumbuhkan kembali semangat ibadah Ramadan kita? Jujur, makin kesini males banget astagfirullah. Buat tilawah, buat sholat sunnah. Padahal di akhir-akhir Ramadan ini yang mana sangat lebih istimewa. Minta tipsnya dong Kak. Makasih banyak. Jazakillah khair. Oke. Setelah jadi maaf ya, aku banyak yang lewat di luar soalnya. Iya Kak, nggak apa-apa. Jadi tipsnya itu ketika ngerasa kendor, kalau memang kita tipe orang yang nggak bisa dapat motivasi dari dalam diri sendiri, berarti cari motivasi dari luar diri. Kayak gitu kan kuncinya. Karena kan orang itu ada beda-beda. Ada yang bisa memotivasi dirinya dari diri sendiri, ada yang butuh motivasi dari luar. Ada kan yang kayak gitu. Nah, pastikan kamu termasuk yang mana nih? Termasuk yang bisa motivasi diri sendiri atau yang harus dapat motivasi dari luar. Dari luar itu ya dari teman, dari saudara, dari ibu, dari kakak, dari adik, dari suami, dari siapapun itulah. Gitu. Kalau kamu termasuk yang harus dapat motivasi dari yang merasa cukup,
Saya mah nggak perlu motivasi dari orang. Saya sendiri juga bisa motivasi diri saya sendiri. Gitu. Berarti ya yang harus ditanamkan, ampunan Allah bakal diterima nggak nih sama kita? Gitu. Allah bakal ngampunin dosa-dosa kita nggak nih? Di bulan Ramadan ini, kira-kira jadi ajang terbaik nggak nih? Kira-kira kita berdapat nggak ya malam Lailatul Qadar? Gimana sih rasanya dapetin malam Lailatul Qadar? Nah, di situ kita mulai searching tuh keutamaan malam Lailatul Qadar, terus ciri-ciri orang yang dapat malam Lailatul Qadar tuh gimana. Sehingga ketika kita tahu keuntungannya, si orang yang bisa dapat motivasi dari dalam diri sendiri itu nggak merasa langsung, wah terpacu gitu loh, dia semangatnya langsung tinggi untuk bangkit lagi girohnya, sholatnya, ngajinya, ibadah yang lain-lainnya. Karena dia udah nyari tahu sendiri nih, oh kalau dapat malam Lailatul Qadar tuh begini, oh bakal targetnya tuh lebih ini lagi, dosanya diampunin, hataman Qur'annya makin banyak, karena faedahnya banyak banget. Jadi cari tahu sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau tipe orang yang butuh motivasi dari luar, berarti dia butuh orang lain buat nyemangatin dia. Contoh, ibu bapaknya gimana di rumah? Kalau ibu bapaknya sama kendor juga, berarti cari ke tempat lain. Saudara, gimana saudaranya? Kalau saudaranya kendor juga, cari ke temen. Nah, makanya temen ini yang baik-baik ini penting banget kita punya. Jangan sampai teman-teman, ketika kita lihat teman-teman gue kayak gimana sih orangnya, ya ternyata tukang nongkrong, tukang main, tukang ngelakuin hal-hal yang sia-sia. Coba sekarang cari teman yang bisa nyemangatin diri kamu gitu. Kayak teman-teman remaja masjid. Nah, kalau kayak di Forsima nih kan insya Allah teman-teman seperlingkungannya baik ya. Nah, itu bisa memacu juga. Kayak bikin challenge. Siapa yang bisa hatam Quran sekian, nanti insya Allah ada hadiah kenang-kenangan yang bisa nyemangatin kalian buat ibadah. Gitu. Jadi kayak saling memacu satu sama lain gitu. Kalau memang perlu motivasi dari luar seperti itu. Jadi harus berada di dalam lingkungan yang baik. Saya pun sama, ketika saya repot ngurus anak, dengan seorang istri dan seorang ibu, punya anak repot, ibaratnya lagi aktif-aktifnya, apakah bisa puasa, apakah bisa tetap melaksanakan sholat, apakah bisa tetap menjalankan ibadah sholat raweh, apakah tetap bisa baca Quran. Ya saya dapat motivasi dari suami, ayo semangat baca Qurannya gitu, ayo puasa supaya nanti utangnya nggak banyak-banyak gitu, supaya nanti ibadah ke depannya menjadi lebih mudah, supaya nanti terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan selanjutnya. Jadi motivasi itulah yang kita dapatkan dari orang lain. Makanya kita nggak bisa berdiri sendiri tuh nggak bisa. Kita butuh teman-teman yang positif, yang bisa menularkan positifnya itu ke diri kita. Nah, kurang lebih kayak gitu tipsnya. Jangan sampai udahan lagi kendor, udahan lagi nggak semangat, malah berdiam diri aja. Kalau kayak gini lagi corona, ya kita bisa kayak bikin kajian online, atau teman-teman yang lama tuh kita sama video call bahas ngajinya udah sampai mana kalian, ibadahnya gimana, masih semangat gak gitu. Terus kayak bahas-bahas soal azab. Biasanya kan orang kalau udah ngomongin azab, contoh-contoh nyata gitu, real yang udah ada di depan mata, yang udah kejadian, itu bisa bikin kita taubat sih. Biasanya kan manusia tuh gitu, harus diperlihatkan dulu, oh ada azab nih, oh ada hukuman dari Allah kayak gini, oh ada bencana alam, virus corona, yang sebagai macam, seharusnya itu udah bisa jadi motivasi sih buat kita. Sampai kapan ini bakalan berakhir gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Afwan, kalau kurang mudah-mudahan terjawab. Makasih banyak Kak Sally atas jawabannya. Semoga Kak Astrid sebagai penanya puas dengan jawabannya. Gimana Kak Astrid? Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Friska nih Kak. Assalamualaikum. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara yang baik dalam mengingatkan dan mengajak seseorang, entah itu sahabat baik maupun hanya sekedar kenal, untuk bisa bermuhasabah tanpa terkesan negatif dari sudut pandang mereka? Itu Kak pertanyaannya dari Kak Friska.
Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Friska. Sebenarnya kita tuh nggak perlu repot-repot untuk nasehatin orang ya, kalau kalau kita merasa, apalagi kalau kita ngerasa ilmu kita sendiri belum mumpuni lah ibaratnya gitu. Karena sebenarnya kayak nasehatin yang bener-bener sampai membahas soal dalil nakli, dalil akli, itu ya tugas-tugas para pendakwah, ustadz, ustazah, kiai. Ya mungkin mereka lebih lebih apa tuh namanya? Lebih fasih dan lebih lebih memahami ilmunya gitu. Tapi bagi kita-kita ini yang orang awam, alangkah lebih anggun ibaratnya. Alangkah lebih elegan. Oke, kita mengingatkan untuk kebaikan karena emang nasihat agama juga menyampaikan untuk kita tuh menyampaikan ilmu walau hanya satu ayat, ya kan? Tapi ketika kita memiliki rasa ketidaksanggupan, ketidakmampuan, apalah aku nih gitu ya. Kita tidak perlu menyiksa diri kita dengan gimana sih caranya nih nasehatin dia nih nggak benar, nggak bisa banget sih, udah dibilangin berkali-kali tetap kayak gitu. Gimana sih caranya nasehatin orang kita untuk ngajak dia muhasabah? Satu poinnya, cukup kasih contoh yang baik. Cukup kasih cerminan yang baik dari dalam diri kita. Karena kebanyakan manusia ya, orang-orang tuh pada umumnya tuh orang-orang tuh sebenarnya nggak seneng ngedengerin pada umumnya. Tapi mereka itu senangnya ngelihat langsung apa yang dilakuin. Makanya orang-orang tuh sebenarnya nggak suka dijanjiin, tapi lebih sukanya langsung dibuktiin. Bener nggak? Kayak kita aja, aku nggak butuh janji kamu, aku cuman butuh bukti dari kamu. Gitu, ibaratnya gitu kan ya. Nah, kita juga sama. Ketika kita pengen orang tuh berubah, kita tuh sebenarnya susah untuk memaksa dia berubah, apalagi mulut kita sampai berbusa nasehatin dari A sampai Z, ternyata dia nggak ngelakuin, yang ada kita cuma sakit hati, patah hati, mulut udah doer ngasih tahu, orangnya nggak ngedengerin. Itu sih capek banget. Ya, kita berubah aja untuk diri kita pertama, dan itu akan memberikan cerminan untuk dia. Jadi kayak kita ngasih bukti dulu, nih loh, muhasabah tuh caranya seperti ini. Kita kasih, pada saat kita melakukan muhasabah, berusaha untuk pada saat ada orangnya di depan dia. Kayak kita mikir dulu untuk ngelakuin sesuatu. Kayak misalkan di dalam kegiatan sehari-hari yang ada sama orangnya, misalkan ada sama teman kitanya, ketika kita mau ngelakuin A, terus kamu kayak nunjukin, bentar ya, aku mikir dulu, ini benar-benar baik atau enggak. Bukber yuk, bentar ya, aku mikir dulu, bukber ini bakalan menghabiskan waktu atau enggak. Bentar, sholatnya gimana nanti kira-kira? Kalau misalkan bukbernya lebih banyak ngobrol-ngobrolnya, maaf, aku nggak bisa ikut. Karena sayang banget kalau misalkan bukber, tapi kita nggak sholat taraweh. Nanti sholat maghribnya gimana? Nah, seandainya kita menjadi orang yang kayak gitu aja di depan teman kita, nanti dia bakal menilai kayak, aduh, nih orang agamanya bener banget sih. Sampai-sampai mau diajak bukber aja repot, harus nanyain sholat maghribnya di mana, harus nanyain sholat tarawih apa enggak. Nanti dia dengan sendirinya pikiran, jadi kita kayak menggiring pikirannya dia gitu untuk berpikir bahwa kita tuh tipe orang yang sering muhasabah gitu. Jadi kamu kalau pengen terlihat tenang, damai, menyejukkan, menenteramkan, selamat, kita contohin seperti itu gitu. Kamu lihat saya aja gitu. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Kamu tuh harus berpikir, kamu tuh harus tobat, kamu tuh harus enggak. Kita bakal capek sendiri, marah-marah kayak gitu. Pokoknya ya, kayak kita sholat. Kalau kita pengen teman kita sholatnya benar juga, misalkan lagi dalam keadaan apapun, sepenting apapun, pertemuan itu atau obrolan itu atau perkumpulan itu, ketika kita mendengar azan, kita berusaha untuk mengingatkan teman-teman, maaf teman-teman sudah azan, saya sholat dulu. Nanti walaupun kita nggak perlu mengajak, sholat yuk gitu, enggak. Tapi saya sholat dulu. Dengan saya sholat dulu, itu kayak memberikan penekanan sebenarnya bahwa kita semua harus sholat gitu. Karena kan labelnya sama-sama umat muslim. Kayak gitu kurang lebih. Jadi nanti dengan sendirinya si batu yang tadinya keras akan mencair karena tetesan air yang setiap hari rutin kita lakukan, kita berikan. Allahu a'lam bishawab, semoga menjawab ya. Masya Allah, syukron Kak Sally atas jawabannya. Baik,
pertanyaan selanjutnya dari Kak Umi Kulsum. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara menasehati keluarga dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaan? Mohon sarannya, Kak. Terima kasih. Itu, Kak, pertanyaan dari Kak Umi Kulsum. Umi Kulsum ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya, karena topik menasehati orang itu berlaku untuk semua orang ya, kayak teman, saudara, apalagi orang tua. Dan mohon maaf nih, sebenarnya kayak untuk orang tua kita punya tata cara yang lebih tepat, kayak kita tidak bisa menyamakan cara bahasa kita, gaya bahasa kita, cara penyampaian kita dengan ketika kita berbicara kepada teman. Ini kurang lebih tadi sama halnya dengan yang jawaban yang tadi. Semuanya sudah tadi saya jelaskan, kurang lebih seperti itu. Orang tua tidak pantas kita nasihati, tapi lebih pantas kita berikan tauladan, contoh, kayak gitu. Kalau orang lain aja kita nggak pantas nasihatin, apalagi orang tua dan keluarga, gitu. Karena mereka akan menganggap kamu siapa? Setinggi-tingginya ilmu kita, ketika kita udah belajar di sini, udah belajar di sana, ya kita tetap bukan orang yang pantas untuk menasehati. Karena bagaimanapun orang tua kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, mungkin mereka pengalamannya lebih banyak, akan tetapi mereka hanya belum sampai ilmunya pada apa yang kita dapatkan. Jadi biarkan nasihat-nasihat agama itu mereka dengar dari para ustazah, supaya mereka juga tingkat trust-nya, percayanya itu lebih kuat, dan kita mencontohkan, oh iya, apa yang dikatakan sama ustadz ini anak saya ngelakuin nih ternyata gitu. Ternyata memang nasihat orang itu tuh berlaku untuk semua umat gitu. Jadi kita berikan contoh aja. Kurang lebih jawabannya sama ya. Dah, kalau walam bisawab. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Kak F. Dela. Beliau ingin bertanya secara langsung kepada Kak Sally. Kepada Kak F. Dela, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya, Kak? Iya, jelas. Sebelumnya aku mau nanya, gimana sih kita cara istiqomah buat muhasabah? Jujur aja, kan aku tuh sering ada dosa yang berulang kali gitu dilakukan, padahal kita udah bermuhasabah. Mungkin bukan cuma aku, mungkin teman-teman ada juga dosa yang berulang kali, padahal kita tuh sadar itu tuh dosa yang sering kita lakuin. Terus saat kita sadar tuh kita bermuhasabah. Kita pas bermuhasabah itu udah benar-benar yang sadar diri banget, sampai beberapa hari itu kita kayak nggak ngelakuin kita lagi itu, Kak. Itu gimana sih, Kak, cara buat istiqomah bermuhasabah itu biar kayak nggak bertahan untuk sementara gitu loh, Kak? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya kamu ya, Mbak. Ya, saya juga sama. Istiqomahnya naik turun. Ya, semangatnya, girohnya naik turun. Semua manusia tuh sama gitu. Karena yang memiliki kesempurnaan iman ya hanya Rasulullah SAW, kekasih Allah gitu. Tapi kita memiliki sebuah cara untuk membuat itu semua tetap bertahan, dengan kuncinya sebenarnya tadi, merasa diri ini bukan siapa-siapa gitu. Ketika kamu merasa kendor istiqomah, ya berarti di saat itu pula kesombongan berkembang. Di saat itu pula hati tuh merasa kayak, ya udah, Allah juga nggak bakalan ini kok, ibaratnya kayak nggak terlalu takut lah sama ajab Allah. Kayak ya udah aja gitu hidup di dunia. Artinya yang sombong itu muncul gitu, si sombongnya gitu. Berarti kan itu semua nggak lepas dari campur tangan setan ya. Jadi ketika kita merasa kayak gitu, sama saya juga lagi repot urus anak, nggak bisa sholat tepat waktu, itu istighfarnya minta ampun. Kayak gimana kita nggak bisa tadarusan ya. Lagi-lagi di situ kita menghela nafas. Sekedar menarik nafas sebentar, memberikan jeda kepada diri sendiri, oke, ada apa ini? Gitu. Jadi kayak evaluasi diri. Tadi kan di situ juga seperti yang dalil dan hadis telah disampaikan, kita evaluasi diri kita terus gitu. Kalau kita ngerasa istiqomahnya kendor,
ya apa evaluasinya kendor juga. Jadi coba yuk seimbangin antara perbandingannya antara istiqomah sama evaluasi diri itu 50-50. Jangan 70-30. 70-nya 70-nya istiqomah, misalnya evaluasinya 30. Itu juga kurang tepat. Tapi 50-50 ketika kita lagi istiqomah, sekalipun kita lagi istiqomahnya nih ya ibadah, ya tetap harus evaluasi. Kan tadi juga dikatakan bahwa muhasabah atau evaluasi diri itu tidak berlaku bagi orang yang nggak beriman aja, tapi yang beriman pun gitu. Ketika kita mengatakan beriman kan juga kita tetap harus disuruh evaluasi. Orang tadi aja kalimatnya hai orang-orang yang beriman kok gitu. Jadi ketika kita dirasa hatinya lagi kurang semangat, kendor, evaluasi terus, bikin to-do list nih. Yang paling tepat caranya tipsnya adalah kita bikin catatan harian di notes lah, di handphone lah, atau di buku lah. Ketika sebelum tidur nih, 10 kebaikan atau 10 keburukan yang udah kita lakuin di hari ini apa aja. Gitu, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu sih cara yang paling ampuh. Saya juga udah pernah ngelakuin itu. Dan itu bikin kita lebih bersyukur sih. Oh ya Allah, hari ini kita masih bisa bernapas. Oh ya Allah, saya masih bisa makan hari ini. Oh ya Allah, saya masih sehat hari ini. Nggak jatuh, nggak sakit, nggak luka, nggak berdarah. Nah, itu menjadi bahan evaluasi. Terus ibadahnya, tadi ibadahnya sempat molor sedikit karena tadi harus bantuin orang tua. Tadi ibadahnya sempat molor sedikit karena harus ngurus anak, kayak gitu. Kurang lebih, hari ini nggak bisa selesai tadarus 1 juz karena repot harus masak, bla 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 bla. Jadi catatan-catatan itulah yang akan menjadi bukti nyata. Karena kan kalau cuma di pikiran doang, pikiran itu bisa lenyap hilang. Tapi kalau kita tulis, insya Allah itu menjadi sebuah rekam jejak yang real. Dan kita bisa baca. Kasih tanggal. Dikasih tanggalnya, dikasih waktunya, jamnya. Terus, selanjutnya lagi, kayak bikin quote buat diri sendiri. Besok harus lebih baik. Gitu. Kurang lebih tipsnya seperti itu sih, Mbak. Saya juga udah pernah ngelakuin dan Alhamdulillah bisa memotivasi diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi di hari esoknya. Kurang lebih seperti itu ya, wallahu alam. Afwan kalau banyak yang salah. Makasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Sally atas jawaban-jawabannya. Semoga semua jawaban dari Kak Sally dapat bermanfaat untuk kita semua, baik bagi penanya, baik bagi yang mendengarkan, dan baik bagi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah hampir berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Dan kita juga sangat-sangat berterima kasih kepada Kak Sally atas materi dan jawaban-jawabannya yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Sally. Sama-sama, Kak. Baiklah, sebelum saya kembalikan kepada MC, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kesimpulannya adalah kita harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri. Kita harus mempertanyakan. Kita harus berintrospeksi kepada diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena muhasabah dan introspeksi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini, ada 3 cara, yakni berpikir jika hendak melakukan sesuatu, senantiasa bertaubat, dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cukup itu saja yang bisa dapat saya sampaikan selaku moderator. Sekali lagi, jazakillah khairan kepada Kak Sally. Sehat selalu Kak Sally. Semoga Allah selalu memberkahi Kak Sally dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Amin. Saya kembalikan kepada MC, kepada Kak Faradila. Saya persilahkan. Terima kasih banyak teman-teman.
Terima kasih banyak kepada Kak Lailu selaku moderator dan terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Kak Seliza Effendi atas kajian keputrian yang sangat bermanfaat. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya di Ramadan tahun ini. Amin. Nah, sebelum kita tutup acara ini, mari kita dengarkan doa penutup terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, Kak Gita, disilahkan. Mari kita angkat kedua tangan kita masing-masing dengan tetap di rumah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal aghfir lana wa hamna lanakunanna wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana waghfir lana warhamna amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa baban ni'mah wa babar rizq wa babal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa babal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala Allahumma afina min kulli bala'id dunya khususan fi hadhihi balad في هذه البلد الإندونيسية وعذاب الآخر واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدين وعذاب الآخر غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tak terasa kita telah sampai pada sesi akhir di acara ini. Sebelumnya, saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, ada kuis untuk teman-teman semua. Kuisnya yaitu kalian catat kata-kata atau kutipan dari acara ini, lalu kalian upload di Snapgram sekreatif dan semenarik mungkin, fotonya bebas, tag akun Instagram Forsima @forsima.bekasi, tag 3 teman kamu, dan jangan di privat ya. Postingan terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Forsima. Baik teman-teman, syukran jazakumullah kepada semuanya atas partisipasinya dan antusiasnya yang luar biasa. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Setelah acara ini, jangan langsung pada live grup keputrian ya teman-teman, karena kita akan share terlebih dahulu notulensi dan materi acara ini. Dan teman-teman juga bisa kasih pesan, kritik, dan saran di grup. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.